Untuk kategori lomba kreasi konten media sosial, juara ketiga diraih oleh Ray Fanatagama dari SMK Negeri 1 Simpang 4 Kalimantan Selatan. Kita beri aplaus yang meriah untuk juara 3 dari lomba kreasi konten media sosial. Baik sahabat Mamma Mia dimanapun Anda berada, kali ini Mamma Mia kedatangan tamu seorang bisa dikatakan sineas ya, sineas muda dari Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Beliau adalah Bang Ray Fanatagama yang saat ini berprofesi sebagai guru, tetapi sangat kreatif dan produktif sekali dalam bidang visual, khususnya animasi dan konten kreator. Oke. Tentunya banyak hal yang dapat kita pelajari dari sosok Bang Ray Fanatagama ini, yakni beliau sangat konsen sekali di bidang teknologi informasi, multimedia, dan kebetulan beliau adalah seorang guru di SMK Negeri 1 Simpang 4 jurusan multimedia. Apa saja karya beliau dan kejuaraan apa yang pernah didapat oleh Bang Ray Fanatagama ini? Yuk kita lihat cuplikannya berikut ini. Pemerintah resmi melarang takbir keliling untuk menghindari kerumunan demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Tahun ini, roda takbir keliling tak bisa digerakkan. Kita tersekap oleh lautan virus yang tengah mengintai. Tapi tidak masalah. Kita rayakan malam kemenangan tahun ini menjadi lebih unik dari sebelumnya. Kita gaungkan takbir melintasi benang kreativitas. Meskipun dengan keterbatasan, jika semuanya diwujudkan dengan semangat muda, kemenangan akan menjadi lebih indah. Nah, rekan-rekan sahabat Mamma Mia dimanapun Anda berada, tadi adalah sedikit dari karya Bang Ray yang sudah dipublikasi dan mendapatkan beberapa penghargaan. Untuk itu kita akan sapa dulu dengan Bang Ray Fanatagama. Bagaimana kabar Bang Ray malam ini? Baik Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa menyempatkan waktu ya di Mamma Mia Channel ini. Tentunya ke depannya nanti tayangan ini bisa memberikan inspirasi untuk pemuda-pemuda yang ada di luar sana, khususnya di Tanah Bumbu. Kalau boleh tahu, Bang Ray ini berasal dari mana ya? Domisili saya sekarang ada di Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe, di Kabupaten Tanah Bumbu. Ini sesuatu yang membanggakan sekali bahwasanya beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 minggu, saya juga kedatangan tamu dari Mantewe, seorang pemuda yang sangat berprestasi sekali di bidang literasi, Bang Ray. Ya, mungkin Bang Ray juga sudah kenal, namanya Ahmad Cahyostio, yang sudah konsen sekali di bidang literasi. Tidak hanya karyanya dikenal di daerah, tetapi sudah diterbitkan di beberapa negara. Ini artinya Mantewe mempunyai potensi yang besar sekali selain dari tempat wisatanya, tetapi banyak sekali pemuda-pemuda kreatif, pemuda-pemuda yang berprestasi yang berasal dari Mantewe. Baiklah Bang Ray, di sini saya merekam jejak karir Anda ya di bidang animasi maupun di bidang sinematografi. Dan ini ada beberapa hal yang sudah didapatkan menjadi kejuaraan. Dan ini tidak main-main loh teman-teman, bahwa Bang Ray Fanatagama ini sudah berkali-kali memenangkan kompetisi yang di tingkat nasional. Yang pertama saya sebutkan satu persatu ya. Juara 1 remaja dalam kompetisi cerita gambar 2021 dalam event rempah dan budaya bahari ya Bang Ray ya, yang diselenggarakan oleh Kemenristek 2021 di Jakarta ya Bang? Ya, di Jakarta, di Kemdikbudristek. Ya, nanti kita akan tanya satu persatu. Kemudian yang kedua, juara 1 Kemenpora dalam event Youth Creative Challenge 2021 tentang video animasi Ramadan ya?
Ya, Ramadan. Ramadan ya. Kemudian yang berikutnya karya pilihan animasi kategori umum dalam kompetisi visual rempah ya. Ini masih sama ya dengan yang di atas atau memang beda event gitu? Beda, masih beda. Jadi sama-sama dari jalur rempah tapi beda event. Beda kategori gitu ya? Beda perlombaan juga. Beda lomba. Yang visualisasi itu 2020. Kemudian yang ini 2021 yang animasi. Berarti secara berturut-turut dari tahun yang berbeda ya. Tetap bertahan pada juara yang kedua ya tentunya. Iya. Ya, ini nasional ya, teman-teman. Kemudian masih banyak lagi, ada 4 lagi, yaitu yang berikutnya juara 2 dalam produser Best Effect ya yang diselenggarakan oleh Universitas Amikom Yogyakarta. Kemudian juara 2 logo competition Sulawesi Tengah. Kemudian yang berikutnya animasi Bis Natalis Universitas Amikom juga di Yogyakarta dan nominasi animasi terbaik 8 detik oleh Hello Motion. Nah, banyak sekali kan teman-teman prestasi yang sudah diukir oleh Bang Ray Panatagama ini dari tahun ke tahun. Artinya beliau ini tidak berhenti dalam satu event tetapi terus berkelanjutan. Dan perlu diketahui bahwa Bang Ray Panatagama ini juga sebagai konten kreator. Konten kreator tidak seperti pemuda kebanyakan, tetapi di sini beliau lebih memilih konten kreator misteri. Baiklah sahabat Mamma Mia dimanapun Anda berada, kita akan bertanya lebih banyak tentang apa sih sebenarnya hobi, kemudian bagaimana pertama kali Bang Ray Panatagama ini menekuni dunia animasi dan sinematografi. Bisa diceritakan Bang, bagaimana awal mula ketertarikan Anda terhadap animasi, kemudian multimedia sampai ke konten kreator? Dan akhirnya sekarang menjadi guru ya? Iya. Oke, baik. Jadi awal mula ketertarikan saya itu pada saat saya duduk di bangku SMK, Mbak. Waktu itu kalau tidak salah kelas 11, di situ ada mata pelajaran animasi. Nah, mulai dari dulu menggunakan alat seadanya dan software juga seadanya karena itu tahun, kalau nggak salah tahun 2012. Menurut saya animasi itu sangat menarik karena kita membuat sesuatu yang bergerak gitu. Itu aja sudah membuat saya sangat kagum gitu dengan animasi. Maka dari itu saya coba terus pelajari bagaimana pembuatannya, kemudian kok bisa ada sebuah gambar kemudian gambar itu bergerak gitu. Jadi saya sangat tertarik gimana sih cara buatnya. Nah, jadi saya belajar dari bangku SMK itu gimana cara pembuatannya, khususnya awalnya di situ. Kemudian selang berjalannya waktu, saya mulai memahami ternyata animasi itu bukan cuma sebuah gambar yang bergerak, namun banyak potensi-potensi lain dari situ, seperti misalnya menjadi pembuat film animasi, yang mana juga bukan cuma gambarnya yang bergerak, tapi kita juga bisa menyampaikan sebuah cerita dari animasi itu, begitu. Tentunya dalam film animasi itu kan ada sesuatu yang akan disampaikan, seperti misi-misi gitu ya, Bang ya. Misalnya pendidikan, kemudian karakter dan sebagainya. Seperti halnya juga dalam hal menulis, itu ya ketika kita membuat novel, membuat puisi, membuat karya sastra itu tentunya ada sesuatu yang akan disampaikan kepada pembaca, sehingga karya sastra ini bukan hanya sebagai hiburan, tetapi sebagai pembentukan karakter. Misalnya di sekolah ya, bisa untuk bacaan siswa, kemudian karya itu bisa dikaji dan sebagainya. Nah, setelah itu berarti atas dasar ketertarikan Anda yang akhirnya menjadi hobi dan ditekuni, Anda memilih untuk kuliah di bidang multimedia atau bagaimana?
ketika Anda ini baik. akan melanjutkan di Amikom gitu? Sebenarnya ini ceritanya agak unik ya, dan seperti ini. Sebenarnya waktu SMK itu jurusannya itu bukan multimedia, melainkan TKJ atau Teknik Komputer Jaringan. Jadi jurusannya itu berfokus kepada jaringan, bagaimana mengkoneksikan jaringan, membuat jaringan, seperti itu, dan segala macamnya tentang jaringan. Tapi pada saat itu karena ada mata pelajaran animasi, jadi saya tertarik, walaupun saya juga tertarik dengan jaringan gitu. Jadi sebenarnya ketertarikan saya itu banyak kepada banyak hal gitu. Saya juga suka menulis seperti Mbak Mia gitu, dan lain sebagainya. Otak kiri atau otak kanan ya itu ya yang cenderung lebih ke seni gitu ya. Nah, multi talented ya, bisa dari menulis, kemudian secara visual. Biasanya kan ketika orang yang hobinya melukis ataupun aktor itu tidak bisa menulis sebenarnya gitu. Sama juga seperti halnya seorang penulis belum tentu dia bisa menjadi seorang aktor. Nah, itu di Bang Rey ini kompleks gitu ya. Selain secara visual itu bisa, dari secara kepenulisan juga ada bakatnya gitu ya. Kalau nggak salah Anda pernah ini ya, kalau nggak salah beberapa waktu lalu juga juara di bidang apa ya, Kemendikbud, kepenulisan apa itu? Cerita gambar. Cerita bergambar. Cerita gambar ya. Itu modelnya seperti apa? Apakah buku bergambar kemudian ada narasi di bawahnya atau memang cuman gambarnya aja? Ya, jadi definisi cerita bergambar sebenarnya sangat luas. Tapi umumnya cerita bergambar ini sering ditafsirkan orang sebagai seperti buku anak-anak yang kata-katanya sedikit, kemudian ada gambar besar seperti itu. Misalkan cerita Aladin, Hansel and Gretel, gitu-gitu. Cinderella itu kan ada cerita, ada teksnya sedikit, tapi sebagian besar dalam medium buku tersebut itu sebagian besar itu gambar dibandingkan dengan teks. Tapi sebenarnya komik juga masuk ke cerita bergambar gitu. Seperti komik apapun, webtoon atau komik manga, itu juga termasuk cerita bergambar. Tapi pada saat kompetisi itu, saya lebih memilih untuk membuat sebuah karya seperti buku anak-anak itu, gitu. Karena jujur saya belum pernah membuatnya. Kalau komik seperti webtoon itu saya pernah membuat, gitu. Jadi saya ada ketertarikan nih. Gimana sih rasanya bikin buku anak-anak gitu, stylenya ya, tapi ceritanya tetap remaja ke atas. Seperti itu. Kalau boleh tahu bukunya itu buku berupa elektronik atau memang media cetak yang sudah biasanya kan ada ya event di Balai Bahasa itu ada sayembara penulisan cerita bergambar, tapi memang ranahnya untuk umur anak-anak ya, untuk anak SD ke bawah gitu. Nah, yang Anda ikuti ini, apakah konsepnya itu cerita bergambar elektronik atau memang sudah dicetak di percetakan gitu? Sebenarnya kami ini boleh memilih, kami peserta kompetisi boleh memilih bisa menggunakan media elektronik atau digital dengan cara menggambar secara digital, juga bisa menggambar di buku, diwarnain kemudian di scan, itu juga bisa. Tapi karena bidang saya digital, jadi saya menggunakan teknik digital untuk membuat cerita gambar tersebut. Ya, itu kalau boleh tahu apa ya judulnya? Apakah bisa diakses, ada linknya gitu, kayak e-book gitu? Judulnya itu Galeri Seni Rempah-Rempah. Saya belum tahu nih, untuk kompetisi tahun lalu itu ada di website Kemdikbud di subdomain jalur rempah ada, tapi yang kompetisi yang saya ikuti ini belum ada, mungkin belum diupload sih sama pihak Kemdikbud. Penyelenggara ya.
Ya. Ya. Itu kan konsepnya rempah ya. Apakah yang dibahas itu memang di komik itu tentang rempah-rempah yang sebenarnya yang ada di Indonesia, atau hanya rempah-rempah ini sebuah metafor gitu, Bang? Oke. Jadi sebenarnya itu bisa dijelaskan dari sini ya, Mbak. Kemendikbud itu punya sebuah program. Saya tidak bisa menjelaskan banyak karena saya juga tidak terlalu ke situ ya. Nah, oke, jadi jalur rempah itu dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, mereka punya sebuah program yang bernama Jalur Rempah, di mana di dalamnya ada visi, mereka punya visi gitu untuk memperkenalkan rempah-rempah Indonesia kepada dunia. Jadi intinya seperti itu. Jadi dalam upaya untuk jadi dalam upaya untuk mensukseskan visi itu, mereka membuat banyak sekali kompetisi untuk yang nantinya hasil dari kompetisi itu akan dipublish sebagai media untuk mempromosikan jalur rempah. Salah satunya adalah kompetisi yang saya ikuti, yaitu cerita gambar dan animasi. Gitu. Ya. Tahun 2020 saya mengikuti kompetisi animasi visualisasi rempah, kemudian yang 2021 ini saya mengikuti kompetisi cerita gambar. Jadi seperti itu, Bu. Jadi memang itu memang rempah yang ingin dipromosikan, jadi bukan sekadar metafora gitu. Ya, berarti dari tahun ke tahun secara berturut-turut memang yang diangkat dari rempahnya ya. Cuman yang di 2021 ini kayaknya ada unsur budayanya seperti itu ya. Ya, jadi bukan sekadar rempah aja yang mereka promosikan. Jadi di dalam rempah sebenarnya kan banyak berbagai hal yang mengikuti gitu. Jadi bagaimana jejak sejarah juga, jejak budaya juga berkaitan dengan rempah-rempah. Maka dari itu rempah itu bukan hanya sekadar rempah aja yang dipromosikan. Jadi dalam kompetisi cerita gambar kemarin, selain saya membahas tentang rempah, saya juga membahas tentang sejarah waktu itu. Yang saya pilih itu sejarahnya, yaitu cengkih Avo, yaitu cengkih tertua saat ini yang ada di Indonesia. Yang tahun 2000, kalau tidak salah 2019 lalu ya, itu tumbang. Nah, dari situ saya mendapat sebuah ide. Ini kan pohon sudah tumbang gitu. Jadi saya ingin meneruskan keabadian dari pohon rempah itu agar bisa dikenang gitu sih. Seperti itu ya. Kalau dalam istilah sastra itu dikenal dengan gastronomi sastra. Gastronomi sastra itu juga berbicara tentang makanan, tidak hanya sekadar makanan, tetapi bagaimana makanan itu membentuk sebuah budaya. Ini juga perkembangan kayak teori sastra itu juga mengikuti karya-karya dari perkembangan literasi. Baik itu mungkin kalau secara visual mungkin seperti itu ya, diangkat dari rempah-rempah. Dan sekarang saat ini juga banyak novel-novel yang memang mengangkat dari makanan. Misalnya kayak Joko Pinurbo itu ya Bang ya, dalam puisi Kongguan. Nah, itu juga mengangkat bagaimana makanan tidak hanya sekadar makanan, tetapi memang di Kongguan itu kan dikenal masyarakat Indonesia itu sebagai makanan legendaris saat Lebaran. Entah itu isinya biskuit, bahkan isinya kadang rengginang gitu ya. Di masyarakat kita sangat dekat. Kayak rempah-rempah juga kan ada di novelnya Di Lestari yang Aroma Karsa. Itu kan banyak membahas tentang parfum. Dan saat ini memang muncul kembali gitu ya. Kalau dulu kan berupa pantun barangkali, ataupun kayak majas-majas gitu ya, bagaikan
berjalan di atas daun talas, tapi sekarang lebih dikembangkan menjadi sebuah karya sastra novel, bahkan divisualisasi ya, itu digalakkan oleh Kemendikbud ya dalam hal ini ya, Kemenristek ya. Ya, Kemendikbudristek. Berarti semuanya itu memang berkembang mengikuti teori-teori itu berkembang mengikuti gaya apa namanya ya, selera masyarakat terhadap makanan itu sendiri. Seperti ada sih novel baru itu Aruna dan Lidahnya. Pernah mendengar barangkali Bang Rey? Aruna dan Lidahnya. Pernah mendengar tapi belum sempat mencari tahu blognya dan segala macam. Kalau judulnya saya pernah. Okay. Aruna itu kan sekarang diangkat menjadi sebuah layar lebar yang dibintangi Dian Sastro itu ya. Baik Bang Rey, berbicara masalah prestasi-prestasi yang sudah Anda ukir nih kayaknya memerlukan waktu yang banyak ya, karena banyak sekali kita ingin menggali. Nah ini di bagian berikutnya itu ada juara 2 ya di Best Effect Producer. Nah selain Anda ini menekuni sebagai animator ya, bisa dikatakan di sini juga sangat berpotensi menjadi seorang produser ya, sineas ya, dalam hal ini membuat film animasi gitu ya Bang ya. Nah ini bagaimana ceritanya? Bagaimana sih awalnya? Ada semacam kursus ataupun jurusan khusus yang Pian tekuni hingga membuat tertarik nih untuk membuat ataupun menggarap sebuah film gitu? Ya Mbak, jadi sebenarnya saya koreksi dulu, itu bukan juara 2 tapi meraih penghargaan Best Effect gitu. Best Effect dari film yang berjudul Candy Nightmare, genre-nya thriller waktu itu. Waktu itu kebetulan waktu masa kuliah itu ada semacam kompetisi dari kampus mengadakan kompetisi film pendek. Nah, kami satu kelas berinisiatif untuk membuat film tersebut, dan kebetulan saya di situ berperan sebagai produsernya begitu. Jadi sebenarnya terlahir dari situ untuk film. Ya, sampai sekarang ini Pian kembangkan menjadi seorang konten kreator di ini ya, film horor ya, seperti itu ya. Iya betul. Ya. Jadi setelah pada masa-masa kuliah itu, saya sekarang mencoba kembali untuk membuat sebuah karya film, dalam hal ini film pendek yang saya upload di YouTube, gitu, YouTube Eclair Films. Ya. Teman-teman bisa melihat karya Bang Rey Vanatagama ini melalui akun YouTube-nya yang ada di bawah sini ya. Nanti akan disertakan link YouTube-nya. Film yang pertama Anda garap selama di Tanah Bumbu ya khususnya, itu film apa? Kalau di Tanah Bumbu sebenarnya yang baru-baru ini saya buat Bu, yaitu yang di Eclair Films itu. Yang judulnya Mamah. Ceritanya bagaimana? Jadi itu? Ceritanya ini genre-nya dulu ya Bu. Sebenarnya genre-nya ini horor. Sebenarnya saya ini suka cerita seperti cerita misteri detektif seperti itu Bu. Jadi kalau boleh cerita nih, kumpulan novel saya yang ada di rak buku itu hampir 90% itu cerita detektif seperti pembunuhan dan lain-lain gitu, mencari tahu siapa pelakunya seperti itu. Sebenarnya saya ingin membuat cerita yang seperti itu karena saya melihat pasarnya di Indonesia ini sepertinya kurang gitu ya Bu. Jadi saya lebih memilih untuk menjadikannya genre horor, tapi ceritanya tetap mengandung unsur misteri gitu. Dalam hal ini, dalam film saya yang berjudul Mamah itu, ceritanya ada seorang gadis gitu
di dalam rumah sendirian, dan ini karena cerita pendek, jadi saya kalau cerita pendek nggak bisa diceritain ini ya Bu, langsung spoiler. Ya nanti yang bagi kalian yang penasaran, nanti kita akan cek di YouTube-nya Bang Revanatagama yang akan saya sertakan di link ya. Bagaimana cerita Mamah ya, nanti kalau kita ceritakan nanti kalian nggak penasaran lagi. Karena memang saya lihat dari beberapa film yang sudah dibuat oleh Bang Re ini, misteri bukan misteri yang seperti kebanyakan gitu ya, kayak tuyul, kayak kuntilanak itu bukan, tapi ada sesuatu yang akan disampaikan. Nah, ini perlu penghayatan sebenarnya. Kenapa? Karena ceritanya itu tidak mudah ditebak gitu ya. Seperti cerita Mamah, kemudian ada cerita apa lagi Bang yang pernah saya lihat tuh ya? Buka. Iya, buka itu saya ternyata tokohnya itu sudah meninggal gitu. Nah, ketika yang terakhir ini karakteristik dari film Bang Ray ini memang kita memerlukan penonton penalaran tingkat tinggi. Kalau istilahnya di sekolah itu soalnya sudah HOTS gitu ya, high order thinking skill ya. Kalau kita misalnya menyimak seperti konten horor seperti kebanyakan itu ini pasti kayak gini gitu. Tapi ini tidak. Ternyata ceritanya itu endingnya diserahkan kepada pembaca ya, begitu ya, Bang ya, penonton gitu ya. Seperti itu ya kurang lebih ya. Serem loh. Memang efeknya keren banget. Kalian bisa belajar nih. Kapan-kapan ngundang Bang Re untuk teknik editingnya itu ya, yang tadi dibilang memang special efeknya ya, best efeknya tadi memang best effect. Ya, seperti itu. Oh iya, tentunya dalam pembuatan sebuah film nih Bang, ada beberapa tahap yang memang kalau menurut orang awam seperti saya ini kan pasti ada skripnya gitu. Dalam sebuah film itu tidak mudah ya teman-teman, seperti kita ketahui. Nggak usah film lah, kita lihat drama saja, pementasan dalam sebuah drama itu pasti ada tim ya, tim kreatif yang ada di belakangnya. Misalnya ada skrip, kemudian bagaimana pemilihan aktor itu melalui casting, kemudian ada properti yang harus dipenuhi. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sih Bang Ray ini untuk membuat sebuah film, memerlukan tim kreatif berapa orang, dan untuk skripnya itu apakah ada yang khusus menciptakan ataupun menulis skripnya, kemudian ada tim make up-nya, kemudian ada tim castingnya. Nah, ini bagaimana? Gitu. Tahap-tahap. Jadi dalam pembuatan film ini umumnya itu ada 3 tahapan. Yang pertama praproduksi, produksi, yang ketiga pasca produksi. Yang pertama yang praproduksi ini adalah pembuatan skrip yang sudah seperti Bu Mia bilang, pembuatan skrip. Sebenarnya bukan pembuatan skrip dulu. Sebenarnya pertama itu kita mencari ide. Kalau sudah dapat idenya dalam kepala, kemudian kita jabarkan menjadi sebuah logline gitu. Setelah dari logline kita membuat sinopsis. Dari sinopsis kita membuat screenplay atau skrip atau naskah. Dari naskah itu kemudian kita buat storyboard. Setelah semuanya jadi gitu ya. Ada suara motor. Setelah semuanya jadi, kemudian kita bisa ke tahap selanjutnya, yaitu tahap produksi. Tahap produksi ini adalah proses syuting. Jadi kita mengambil gambar dengan kamera, kita perekaman audio jika diperlukan, seperti itu. Kemudian setelah proses produksi selesai, yaitu yang syuting dan lain-lain tadi, kita masuk ke pasca produksi, yaitu tahap editing. Gitu. Tahap editing ini biasanya dibagi menjadi 2, offline editing dan online editing. Offline editing, kita menyatukan video-video yang tadinya kita merekam video, kemudian kita satukan menjadi satu. Setelah deal urutan sequence-nya itu, kemudian kita masuk ke online editing, yaitu penambahan efek dan audio dan segala macam.
Setelah itu kita proses rendering dan jadilah sebuah produk film. Seperti itu. Itu prosesnya ya. Tapi untuk dalam kasus film-film saya, pelakunya itu saya sendiri, Bu. Semuanya. Maksudnya dari pencarian ide, penulis skrip, kameramennya ya saya, editornya ya saya. Pemainnya nih, nah yang saya tanyakan nih. Mungkin pemainnya dan beberapa kru yang membantu gitu. Iya. Itu melalui casting atau bagaimana itu? Atau memang Anda ini punya tim khusus yang memang menggarap semua film-film, atau setiap film itu mempunyai aktor yang sendiri-sendiri gitu? Baik, jadi kan ini skala film saya ini masih kecil, jadi film itu lahir masih dari sekadar hobi gitu, Bu. Jadi saya belum memikirkan untuk bagaimana memasarkan film tersebut. Maka dari itu saya tidak mencari orang-orang yang memang berkecimpung di dunia film. Jadi saya mengajak saudara-saudara saya dan teman-teman saya untuk bergabung gitu. Jadi kita membuat hanya untuk senang-senang. Sebenarnya intinya di situ sih, Bu. Jadi belum ada pikiran membuat sebuah film yang untuk ditargetkan ke sini yang itu memang komersil gitu ya. Ya, betul. Jadi film itu terlahir memang dari hobi saja dan keinginan. Gitu. Dan maka dari itu dari properti, dari pemain itu ya properti rumah saudara, kemudian pemain juga masih keluarga gitu, teman-teman gitu. Berarti untuk proses properti seperti rumah itu ya, saya lihat di film Buka itu ya, rumahnya juga mendukung gitu ya. Berarti sebelum proses syuting itu tentunya ada pemilihan lokasi ya, pemilihan lokasi yang kira-kira pas dengan cerita saya ini. Rumahnya kan karakternya khusus ya, tidak sembarang rumah gitu ya, yang mempunyai nilai gimana? Sebenarnya seperti ini. Pada umumnya orang membuat sebuah film itu dimulai dari mendapatkan ide, kemudian menulis cerita, kemudian dan selanjutnya sampai mencari properti. Nah, dalam kasus saya awalnya melihat properti dulu. Jadi, wah, rumah ini bagus nih, kayaknya cocok dijadiin film. Nah, jadi dari pengamatan saya melihat rumah ini, jadilah sebuah ide cerita. Maka dari itu, ya ceritanya akan pas. Memang saya nggak mikirin ide dulu, tapi saya melihat ada tempat yang cocok, baru saya mikirin idenya. Seperti itu, Bu. Oh, gitu. Memang ini unik ya dari kebanyakan, bahwasanya ketika jalan-jalan melihat sebuah bangunan atau apa, wah ini cocok nih, baru terpikir ide dari situ gitu ya. Memang ya, bukan idenya dulu. Makanya saya kalau jalan mau kemana gitu, kemudian saya melihat kanan kiri, ada rumah yang bagus nih, kemudian terlintas ide. Gitu. Untuk membuat tema-tema khusus ya, karena kalau misalnya kita kebetulan yang Pian lihat ini rumah yang cocok itu kebetulan punya saudara atau memang menyewa gitu? Sehingga... Nah, itu kebetulan punya keluarga, jadinya ya pas aja gitu. Jadinya terus, ya enak aja. Penghuninya gimana ya? Kira-kira satu hari itu disewa atau gimana? Suruh keluar dulu kan gimana? Kebetulan rumahnya kosong, jadi maksudnya kosong. Pada saat siang itu tidak ditempati, begitu. Jadi mudah gitu. Seperti itu. Meskipun itu siang ya, cuman karena efeknya mungkin sangat mendukung, kelihatannya kayak malam gitu ya, atau sore gitu. Terlihat di film itu kayak siang hari, tapi karena cerita yang saya tulis sore, jadi saya ubah atmosfernya jadi suasana sore hari dan senja. Padahal aslinya itu siang atau gimana itu? Itu aslinya. Saya syuting jam 11 sampai jam 3 sore. Oh,
sampai jam 5, sorry. Tapi untuk yang adegan awal itu kan ada rumah itu siang bolong, kalau nggak salah itu jam 12 Iya, iya. 12 Iya. siang. Yang ada ngirimin paket itu ya? Ada kan yang Itu ngirimin siang. paket tuh? Mhm. Ada yang ngirimin paket surat itu siang. Mhm. Jadi matahari masih sangat panas, masih di atas. Jadi karena keterbatasan itulah kita menggunakan efek-efek untuk menutupi kekurangannya gitu. Dengan alat HP atau kamera khusus untuk membuat sebuah film sebagus itu, Bang? Saya menggunakan HP. Dan kemungkinan film-film selanjutnya saya akan terus konsisten menggunakan HP. Karena apa? Karena saya banyak melihat ya, saya juga kan seorang guru di SMK gitu. Banyak siswa-siswa saya yang bilang seperti ini. Saya pengen bikin Pak, tapi nggak punya alatnya. Saya pengen bikin kayak gini, tapi alatnya apa ya Pak? Saya nggak bisa beli gitu. Ya. Saya masih belum punya alatnya. Nah, saya pengen mengubah gitu. Jangan buat sesuatu itu jangan mikir alatnya dulu. Jadi ya, benar. Ketika kita ingin berkarya, tuangkanlah karya itu sebaik-baiknya dengan kreativitas kita. Dalam kasus ini saya menggunakan HP. Sebenarnya saya ada kamera, tapi tujuan saya ingin gimana ya? Mengubah paradigma itu ya. Mengubah paradigma itu. Bahwa kreativitas itu tak terbatas oleh alat aja. Benar. Jadi walaupun alat kita minimal, kita juga bisa membuat sebuah karya yang hasilnya maksimal. Seperti itu, Bu. Ya, artinya selama ini ketika seseorang akan membuat konten kreator, akan membuat sebuah karya gitu ya, itu pasti alasannya, wah saya pengen sih sebenarnya, cuman saya nggak punya alatnya. Wajar aja dia bagus karena alatnya lengkap. Nah, pengen pemikiran orang seperti itu sih, Bu. Iya, benar. Makanya ini juga Eclair Film ingin saya jadikan campaign gitu. Bahwa dengan HP pun kita bisa membuat karya yang bagus. Iya, seperti itu. Benar-benar. Apalagi Bang Rey ini kan seorang guru ya di SMK ya, di bagian multimedia, yang tentunya nanti proses ini yang akan diikuti oleh peserta didiknya, bahwasannya bisa kok seperti ini gitu. Oh ya, berbicara tentang guru nih, Bang Rey ini kan kemarin mendapat sebuah penghargaan ya dari PGRI Kabupaten ya, kalau nggak kecamatan. Penghargaan salah satu guru berprestasi, guru muda berprestasi, karena memang prestasi beliau ini patut diperhitungkan, seorang guru muda yang banyak sekali menelurkan berbagai macam prestasi tingkat nasional. Nah, berbicara tentang guru ini, Pian ini kan sudah kuliah jurusannya memang teknik informatika ya. Kemudian mempunyai kemampuan khusus di bidang animasi, kemudian kemampuan khusus di bidang sinematografi. Lalu yang akan saya tanyakan, kenapa sih Bang Rey ini lebih memilih menjadi seorang guru gitu, tidak konsen menjadi seorang profesional di bidang yang Anda tekuni. Nah, ini mungkin ada alasan-alasan khusus, Bang Rey. Oke. Mungkin untuk menjawab ini saya terus. Jadi setelah saya lulus SMK yang jurusan TKJ itu, yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan multimedia dan segala macamnya itu, saya kuliah mengambil jurusan teknik informatika, yang mana saya mengambil konsentrasi pemrograman. Gitu. Jadi dari semester 1 hingga semester 5 kalau tidak salah, saya ini basicnya adalah pemrograman. Jadi membuat program, membuat website, membuat program mobile seperti itu. Nah, kemudian ada sebuah titik di mana saya banting setir ke multimedia, yaitu pada saat saya tidak ingat semester berapa, yang jelas waktu itu tahun 2016 ada sebuah
tari anime dari Jepang karyanya Makoto Shinkai yang berjudul Kimi no Na wa atau Your Name, familiarnya. Dari situ waktu sudah tayang di Indonesia seperti itu, saya menonton di sinema, di bioskop, saya takjub. Wah, gitu. Grafisnya itu sangat luar biasa, dan yang saya pikirkan pertama kali adalah ini orang Jepang aja bisa, masa orang Indonesia nggak bisa ya? Saya seperti itu waktu dalam bioskop saya berpikir seperti itu waktu menonton. Setelah pulang dari bioskop setelah pulang dari bioskop, kemudian saya membangkitkan kembali energi saya di mana saya suka animasi pada saat SMK yang terkubur itu, saya bangkitkan lagi. Jadi kayaknya mulai sekarang saya fokus di animasi seperti itu. Gitu. Padahal awalnya itu saya pemrograman. Jadi cerita sedikit, judul awal skripsi saya yang saya store itu animasi, melainkan pembuatan game, Bu. Pembuatan game. Setelah dari titik itu, saya rubah judul skripsi saya menjadi pembuatan animasi. Dari pembuatan game yang mana coding, pemrograman, itu saya ubah menjadi pembuatan animasi. Gitu. Jauh Jadi ya itu ya? kemudian saya lulus dengan skripsi animasi saya itu. Gitu. Jadi intinya dari situ saya termotivasi gitu. Kalau kita termotivasi, pasti kita akan mencari jalan gitu. Intinya sih itu. Kita harus ada minat dulu di situ. Saya melihat animasi yang luar biasa itu, kemudian saya berminat. Saya termotivasi. Saya juga harus bisa nih. Aku juga harus bisa. Waktu itu saya begitu. Kemudian saya tekuni gitu, saya belajar lagi gitu untuk menjadi profesional itu seperti apa. Saya tekuni terus. Kemudian sampailah pada titik di mana saya mendapatkan achievement seperti di tingkat nasional seperti yang di Kemenpora kemarin juara 1 dan lain sebagainya. Jadi awalnya itu dari motivasi yang datang itu. Ya, kemudian lanjut gitu ya. Kemudian lanjut dengan pertanyaan Ibu yang mengenai guru tadi. Iya. Kenapa saya lebih memilih sebagai guru gitu? Padahal misalkan kalau kita di perusahaan mungkin akan mendapatkan profit ya yang lebih tinggi profitnya gitu lebih ya. Tinggi gitu. Sebenarnya gini, saya suka mengajar. Jadi sebenarnya saya dulu waktu SMK saya juga pernah kepikiran juga sih, gimana sih rasanya ngajar gitu. Saya penasaran itu, gimana sih rasanya ngajar. Dan sampailah karena ada banyak hal gitu, sampailah pada saat saya memilih, saya ingin menjadi guru, saya ingin mengajar. Gitu. Panggilan ya memang. Kemudian ya saya masuk ke dunia pendidikan ini, ke dunia mengajar ini gitu. Di sisi lain juga ketika kita mengajar, waktu kita lebih fleksibel gitu. Misalkan kita di perusahaan kan waktu itu sangat kurang sekali. Saya dulu juga pernah di perusahaan 2 tahun gitu. Waktu kita untuk berkarya itu sangat kurang. Kan 9 to 5 gitu ya Bu. Dari jam 9 sampai jam 5 sore kita harus di kantor gitu. Jadi pulangnya sudah capek. Jadi untuk berkarya juga sulit gitu. Maka dari itu setelah saya masuk ke dunia pendidikan gini, yang mana saya juga ingin masuk karena saya juga sudah ngajar.
waktu juga lebih fleksibel, jadi saya juga bisa berkarya gitu. Dan hal positifnya saya juga pengen gitu siswa-siswa saya juga termotivasi juga gitu. Gitu, Bu. Memang tujuan utama kita ini bukan profit ya yang didapatkan, tetapi bagaimana ketika kita itu bekerja tetapi kita bahagia gitu ya Bang ya. Karena bisa menyalurkan hobi-hobi kita, bakat-bakat kita di sisi lain, ada waktu gitu ya. Tetapi ketika kita mengejar profit di sebuah pekerjaan yang memang dianggap elit oleh masyarakat, tetapi di sisi lain kita juga kehilangan waktu untuk menyalurkan sebuah bakat dan hobi kita. Dan karena sebuah keberhasilan itu tidak bisa diukur dari nominal ya, Bang ya. Tapi bagaimana kita bisa berkarya, kita bisa menuangkan hobi-hobi kita tanpa terbebani dengan waktu gitu ya, barangkali. Oh ya Bang Ray, kalau boleh tahu, Anda ini kan bisa dikatakan bahwa Anda ini dikenal oleh para viewer, kemudian subscriber ini sebagai konten kreator di bidang horor atau misteri. Nah, bagaimana tanggapan Bang Ray tentang hal ini? Ini mungkin soal genre aja ya, soal perbedaan genre. Jadi kalau boleh dijelaskan, saya jelaskan sedikit. Horor itu adalah film atau cerita yang mengangkat keterkejutan gitu. Misalkan adegan yang berdarah-darah, kemudian hantu kalau di Indonesia. Intinya cerita yang mengejutkan. Kemudian misteri adalah cerita yang mengandung misteri. Gitu. Kalau di luar negeri, misalnya di Inggris, misteri itu lebih dikenal sebagai cerita detektif. Gitu. Kalau misalkan ada, saya beli novel misteri, berarti tanggapan orang pasti, oh cerita detektif, cerita pembunuhan, pengungkapan pembunuhan. Tapi kalau di Indonesia, kalau kita bilang cerita misteri, pasti langsung tertuju ke hantu-hantu. Gitu. Iya benar. Itu sih perbedaannya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, sebenarnya konten saya itu lebih tinggi misterinya ketimbang horornya. Jadi saya lebih menjual plot ketimbang keterkejutan. Keterkejutan penonton itu sebagai bumbu-bumbu aja di dalamnya. Kan horor itu nggak mesti supernatural juga. Jadi horor itu kayak misalkan film psikopat yang gore-gore gitu, yang seperti itu juga bisa dikategorikan horor karena mengerikan gitu. Yang dijual itu mengerikan, mengejutkan. Sementara film saya ini yang saya lebih yang saya tampilkan ke dalam film ini lebih ke misterinya sih ketimbang horor gitu. Dan juga ada unsur thrillernya. Thriller ini adalah sebutan bagi cerita yang mengangkat ketegangan selama menonton gitu. Jadi misalkan perbedaannya dengan horor, misalkan kalau horor kita melihat sesuatu, kemudian tiba-tiba muncul, tiba-tiba lewat, nah itu kita terkejut, gitu. Itu horor. Kelebat atau tiba-tiba hantu muncul di depan kita tiba-tiba, itu horor. Kalau thriller itu kita membangun nuansanya itu sedikit-sedikit. Misalkan kita berjalan, tegang, itu horor. Itu thriller, sorry. Itu. Selain itu thriller juga bisa diterjemahkan ke dalam suatu cerita yang seru. Seru ini dalam artian gini, film thriller yang mengangkat cerita ada unsur deadline lah, bisa dikatakan deadline. Misalkan berpacu dengan waktu seperti itu. Misalkan ada bom,
ada bom menyala. Nah, kemudian itu kan ada unsur waktu. Jadi sebelum waktu bom itu meledak, kita menyelesaikan misi-misi. Dan di situ kan akan muncul unsur ketegangan, itu thriller. Gitu. Kalau di film saya sendiri itu lebih ke misterinya sih, misteri dan horor ada sedikit juga. Gitu. Ya, ketika saya melihat film-film Anda ini kayak judulnya si Mamah itu ya. Mamah itu kan secara yang Anda tampilkan ini lebih ke psikologis ya, psikologi seorang anak yang memang belum menerima kematian ibunya ya, seperti itu ya. Kalau tidak salah ya. Apakah seperti itu? Yang Mamah menganggap bahwa dia itu masih mah gitu kan. Menganggap dirinya itu masih mempunyai gitu. Dan saya terkejut ketika pada akhirnya si temannya ini ada WA ya, barangkali ada WA atau chat dari temannya bahwasanya kamu sedang ditunggu gitu. Seperti itu. Ya. Ada unsur psikologinya ya di situ ya, psikologi ya. Betul. Jadi memang kebanyakan cerita misteri itu mengandung unsur psikologi. Jadi orang itu kita ajak berpikir seperti itu. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Gitu. Apakah semuanya salah, ataukah semuanya saling menyalahkan, ataukah ada yang berbohong, seperti itu. Yang ingin saya tonjolkan dalam film Mamah itu sebenarnya plot twist-nya sih, plot twist yang itu. Jadi bisa dikategorikan ke cerita misteri dan thriller. Gitu. Misterinya di bagian sebenarnya ada apa ini gitu. Kemudian thrillernya pada bagian di mana dia mencari di situ kunci ya Bu. Karena awalnya mencari kunci, kemudian mencari ibunya. Di situ kan ada unsur ketegangan yang dibangun. Itu unsur thrillernya. Kemudian ada unsur horor sedikit di scene paling akhir, di mana dia membuka lemari kemudian muncul satu sosok di situ. Itu unsur horornya. Iya. Barangkali film Anda ini memang dialami oleh setiap manusia ketika sedang kehilangan seseorang gitu ya. Ada unsur keterkejutan gitu ya, ada beban psikologis bahwa belum menerima dengan keadaan yang sedang dialami gitu ya. Belum menerima apapun itu gitu ya, termasuk kehilangan seseorang gitu ya. Ada unsur keterkejutan. Nah, ini berusaha dibangun di film yang Mamah ini ya. Seperti yang kedua itu juga saya awalnya ini sebenarnya apa ya, alurnya seperti apa gitu. Ternyata waktu itu memang yang kedua itu apa ya, judulnya itu Balik gitu ya. Balikkah atau apa? Buka. Apa? Buka ya. Buka. Ya, itu kan ada ini apa namanya? Tukang paket itu ya. Ternyata yang menerima paket itu adalah orang yang memang sudah meninggal gitu ya, bahwa saya ini sudah meninggal, berarti itu cerita tentang anja ya, kalau di masyarakat Banjar itu ada istilah anja gitu. Jadi idenya itu rumit ya, idenya rumit sekali, gimana bisa apa namanya serumit itu gitu, bagaimana sih awal-awalnya ya, karena terinspirasi dari bacaan-bacaan Pian tadi ya, berupa novel-novel dari luar negeri. Nah, ini tentu saja seperti tujuan literasi nasional, bahwasanya ketika orang yang banyak membaca orang yang banyak referensi ini akan menghasilkan sebuah karya yang memang tidak main-main ya. Karena apapun itu untuk menulis, untuk sebuah karya visual maupun sinematografi itu tentunya memerlukan referensi untuk pembuatan skrip ya, jalan ceritanya itu, sehingga ceritanya itu tidak mudah ditebak orang lain, artinya ada nilai gitu, ada nilai tersendiri yang tidak dimiliki oleh film-film yang lainnya. Nah, ini tentu saja menjadi ciri khas dari channel Eclair. Nanti kalian bisa lihat video beberapa film yang sudah digarap oleh Bang Ray Panatagama. Mungkin yang pamungkas ya Bang ya, harapan Anda terhadap hobi Anda khususnya ini ke depannya seperti apa, kemudian harapan-harapan dengan adanya konten Eclair ini,
kemudian harapannya juga untuk peserta didik dan seluruh pemuda yang ada di Tanah Bumbu, sehingga bisa meneluti ya, bisa termotivasi dengan karya-karya Bang Ray ini. Silakan Bang. Harapan saya sebenarnya simpel aja ya. Untuk saya sendiri, saya ingin saya terus konsisten untuk berkarya, karena itu sangat penting ya. Karena saya berkarya bukan cuma untuk mendapatkan apresiasi gitu, tapi saya berkarya memang dari hati. Saya suka untuk berkarya. Saya ingin juga karya saya ini tersalur dan memotivasi orang lain untuk ikut berkarya. Juga untuk siswa saya, agar mereka juga bisa termotivasi, bisa terinspirasi gitu, karena mereka juga kan penerus kita nantinya gitu. Ada regenerasi ya. Kemudian ya, untuk yang lain-lain, intinya ya terus berkarya gitu. Jangan takut alatnya nggak ada, pakai apa aja yang ada. Mau jago gambar, jangan beli alat gambar digital dulu, jangan pikirkan beli pen tablet, beli iPad, beli macam-macam dulu. Gunakan dulu apa yang ada. Ada kertas, ada pensil, gunakan dulu. Belajar dari situ dulu, dari yang kecil. Nanti ketika kita sudah terbiasa, kita sudah cinta dengan apa yang kita lakukan, semuanya akan mengikuti gitu. Mungkin itu aja. Ya, baik Bang Ray Panatagama yang tentunya sahabat literasi dimanapun Anda berada dan teman-teman khususnya yang ada di Tanah Bumbu, bakat setiap kita istimewa, setiap kita diberikan keistimewaan, tentunya ada bakat-bakat terpendam yang tentunya menanti kita sendiri untuk mengekspornya, karena ketika kita padamkan bakat-bakat yang ada di dalam diri kita, karena kita terlalu memandang bahwa orang lain itu ya pasti bisa lah karena mempunyai alat, kemudian ada pendukung-pendukung lainnya. Jangan menganggap seperti itu, bahwasanya semua bakat yang kita miliki harus kita sendiri yang mengeksplor gitu ya Bang ya. Jangan memandang orang lain, wah orang lain kok bisa seperti itu, saya yakin saya nggak bisa gitu ya. Artinya kita bisa memberikan kepercayaan kepada diri sendiri bahwa kita bisa. Orang lain bisa, kenapa kita tidak? Seperti Bang Ray tadi ketika melihat sebuah film di salah satu bioskop ya, yang bernama yang berjudul In Your ya, atau apa? Is Your ya, atau apa itu? Film animasi. Your Name, film animasi dari Jepang ini, beliau tergugah kembali bahwa ada bakat istimewa yang dibawa sejak kecil, yaitu tentang animasi. Dan kali ini Bang Ray Panatagama ini sudah terbangkitkan lagi bagaimana bakat-bakat yang sejak kecil itu mulai dibangun kembali dan mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk dunia pendidikan dan hobinya. Dan tentu saja hal ini sangat menginspirasi sekali pemuda-pemuda yang ada di Tanah Bumbu, yang berasal dari Mantewe ya, Bang Ray Panatagama ini memberikan bukti bahwasanya kita bisa pergi kemana saja, kita bisa menunjukkan karya kita kepada orang lain, tidak hanya di daerah, tapi juga bisa diakui di nasional. Bahkan nanti ketika kita membuat konten kreator, tidak menutup kemungkinan karya kita juga akan dinikmati oleh orang yang lebih luas lagi di negara lain. Baiklah sahabat Mamamia dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan santai bersama tamu kita yang sangat luar biasa hari ini dengan Bang Ray Panatagama. Terima kasih Bang Ray atas kesempatannya, dan terima kasih kepada sahabat Mamamia dimanapun Anda berada sudah menyaksikan tayangan ini. Salam literasi dan terus berkarya.